Oke, Bang, terkait ini klien Abang katanya ada permasalahan dengan Ya, MT seperti apa, Bang? iya, memang kami di bulan lalu ya tanggal 19 Juni 2023 sudah membuat LP terhadap ada seseorang yang berinisial MT yang kemudian LP-nya dengan nomor 3505 yang saat ini didalamin oleh rekan-rekan di Polda Metro Jaya, khususnya di unit 2 Resmob, sehingga kami berkoordinasi dan rencananya insya Allah mungkin minggu depan baru klien kami diminta keterangan. Laporannya apa, Bang, terkait apa? Dugaan penipuan dan penggelapan Sebesar kurang lebih 5 miliar. itu dalam bisnis atau apa sih, Bang? Ada janji yang bersangkutan untuk ingin meng-up skincare atau bisnis dari klien kami yang pada akhirnya itu tidak dilakukan, sehingga klien kami mengalami kerugian yang cukup besar dan menggelontorkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan sejumlah kurang lebih 5 miliar. Ini apakah MT ini selaku BA atau gimana, Bang, untuk kerjasama ini sendiri? Ya, beliau selaku BA sekaligus juga istrinya. Jadi kita ada dua terlapor di sini. Oke. Yang bersangkutan dengan istrinya. Ada perjanjian khusus nggak sih, Bang, sebelumnya? Ada perjanjian. Seperti apa, Bang? Boleh Perjanjiannya adalah bahwa yang bersangkutan menjanjikan dan mengiming-imingi agar dengan menggunakan jasa daripada beliau itu klien kami omsetnya bisa naik berpuluh-puluh miliar dalam sebulan. Dan untuk itu klien kami harus mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada yang bersangkutan, dan itu sudah diberikan, namun pada faktanya, pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan dan yang diiming-imingi oleh tersebut. Itu 5 miliar itu termnya berapa kali, Bang? Beberapa kali terjadi. Ada bukti-bukti transfer, semuanya ada lengkap. Terus ketika ini akhirnya masuk ke laporan ini sudah ada komunikasi atau mediasi secara kekeluargaan? Kita sudah mensumasi yang bersangkutan 3 kali, tapi tidak ada tanggapan baik. Ya, maka dengan itu ya sangat terpaksa lah kita lakukan LPI. Karena memang klien kami juga sudah gerah juga, sudah bolak-balik minta dengan baik-baik agar yang bersangkutan menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi karena yang bersangkutan ya kita tidak tahu lah apa pertimbangannya, sehingga kemudian ya yang terpaksa kita buat. Kontraknya berapa lama, Bang, artinya untuk si MT ini sendiri? Dalam kurun waktu, saya udah lupa deh kontraknya tuh. Yang jelas dalam kurun waktu yang cukup lama lah, sekitar kurang lebih 1 tahun lah kalau nggak salah. Terakhir mungkin komunikasi dengan MT sendiri, dia ingin mempertanggungjawabkan atau seperti apa, Bang? Kami pernah datang ke tempat yang biasa beliau melakukan vlog itu. Cuma katanya menurut pihak di sana bahwa beliau cuma hanya ngontrak setiap tahun di situ. Dan beliau ternyata pada saat kedatangan kami udah pindah ke rumahnya. Kami datangnya ke rumahnya mengantar somasi. Sebelum sebenarnya untuk mau membicarakan itu secara baik-baik. Cuma karena bersangkutan yang mungkin sibuk dan lain sebagainya, akhirnya ya udah kita nggak ada pilihan lain. Bang, Pendekatan dari MT sendiri dengan klien seperti apa sih, Bang, sebenarnya sampai akhirnya mereka melakukan bisnis bareng gitu? Jadi di awal pertemuannya itu sebetulnya di bandara, di airport. Terus kemudian istri yang bersangkutan maupun yang bersangkutan mengiming-imingi, memberikan janji bahwa nanti kalau kamu pakai jasa kita punya followers sekian puluh juta. Jadi mereka yang malah justru buat hitung-hitungan, menawarkan kalau memang pakai kami maka setiap bulan itu omset Anda itu bisa, atau keuntungan Anda itu bisa, atau dividen Anda itu bisa sekian puluh M. Karena kami punya orang ada di seluruh Indonesia ini. Dan itu semua lengkap. Semua bukti-bukti komunikasi. Oke, Bang, tapi semenjak penipuan tersebut, klien Abang dengan si MT apakah udah bertemu sampai sekarang atau belum pernah ketemu sama sekali? Udah pernah bertemu difasilitasi oleh salah satu rekan BH juga yang selama ini digunakan oleh MT. Nah, cuman tidak ada jalan keluar, tidak ada itikat baik. Ya, kasihan orang udah susah, kemudian istilahnya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Bang, tapi setelah ditandatangani kontrak itu ada effort gak sih dari MT untuk mempromosikan produk tersebut? Nah itu yang kemudian yang jadi soal di situ, dugaan penipuannya itu ada di situ. Karena setelah udah terima duit,
tiap bulan juga udah ditransfer apa yang diminta, bahkan yang di luar kontrak pun juga itu selalu diminta duit untuk luar negeri lah, kemana, itu dilakukan semua oleh klien kami, bahkan jual mobil lah, jual rumah lah, segala macam, hanya untuk bagaimana memenuhi syahwat daripada si MT ini. Berarti Ya, kalau 5 M-nya tersebut dibagikannya secara bertahap ya Bang? bertahap. MT ini satunya public figure apa gimana, Bang? Public figure. Motivator ya Bang? Alasannya apa untuk tidak mempromosikan itu? Maksudnya ditunda-tunda atau gimana? Nah itu yang kita nggak tahu, ya kan dalam perjanjian kan dia mesti punya kewajiban. Setelah dia sudah mendapatkan haknya sebagaimana diperjanjikan, kewajiban dia adalah bagaimana membuat sehingga skincare daripada klien kami itu mesti harus seperti yang dijanjikan kan, diiming-imingi bahwa setiap bulan nanti kalau follower kita banyak di seluruh Indonesia dan ketika mereka nanti membeli ini bahkan dia buat secara rinci tuh detailnya tuh, kalau dari Makassar sekian banyak, Surabaya sekian banyak, ini sekian banyak, maka tiap bulan itu omset Anda akan sekian puluh miliar gini. Tapi kan faktanya itu nggak dilakukan. Dia lakukan sekali tapi nggak ada yang tag, nggak ada yang like, bahkan juga tidak ada yang beli juga. Malah justru klien kami yang ketika meng-up di di Twitter segala macam, justru banyak pihak-pihak yang mau membeli, tapi justru yang bersangkutan si MT-nya ini yang nggak ada sama sekali, yaitu yang. Jadi kejadian pertemuan di bandara itu bulan berapa ya Bang ya? Tahun berapa? Saya udah lupa sih, mungkin klien kami nantilah yang akan menjelaskan itu. Dan Bang, ini klien abang pertama kali kena penipuan atau sebelumnya udah ada korban dari si MT tersebut, Bang? Kalau yang kami dengar katanya sih ada pihak lain juga yang pernah kena juga dengan MT. Cuma ya kami tidak berani berkomentar ke sana. Tapi yang kami dengar selentingan begitu. Tapi untuk yang ini itu pertama kali klien kami. Yang membuat klien jadi percaya karena memang dia Seorang public figure, kemudian seorang motivator, kemudian iming-iming yang bersangkutan juga ya gede, apalagi di saat orang lagi terpuruk begitu kan, begitu diberikan janji kepada yang bersangkutan, apalagi sekelas beliau kan yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada publik, memberikan motivasi, dan siapa sih yang nggak percaya? Dan pada akhirnya Bang, terkait kasus ini bisa dikenakan pasal berapa Bang? 372, 378 Dengan hukuman? ancaman hukuman 4 tahun. Berarti Selasa ya Bang akan? Rencananya demikian. Oke. Insya Allah. Kalau ada update terkini, kita akan sampaikan ke teman-teman. Siap. Oke Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hah? Ya, thank you.